Halo semua, perkenalkan nama saya Amara Fatmadia Rahmawati. Saya berasal dari Kabupaten Semarang, tepatnya di Ungaran. Saat ini saya adalah mahasiswa bahasa Inggris di Universitas Dian Nusantara. Di luar kegiatan kuliah, saya juga memiliki beberapa hobi. Hobi saya cukup simpel, seperti membaca buku, menonton film, dan juga bermain game. Selain hobi, saya juga memiliki ketertarikan dan mengeksplor hal-hal baru seperti topik-topik yang sedang viral di sosial media. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai hal permasalahan komunikasi di sosial media, seperti penyebaran hoax dan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan analitika, kritikal, dan kreatif thinking. Kita semua tahu bahwa generasi sekarang ini kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya sosmed, seperti Instagram, TikTok, ataupun X. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya media sosial itu bisa menjadi ladang penyebaran hoax. Contoh nyata baru-baru ini yaitu AI Defect Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Di dalam video tersebut, Bu Sri Mulyani ini seolah seperti ngomong guru itu beban. Guru itu beban negara. Pengen aja ucapan kayak gitu tuh bisa bikin masyarakat tuh menjadi kayak ribut banget. Padahal setelah dicek oleh Kementerian Keuangan, itu tuh menegaskan kalau itu tuh hoax. Video tersebut merupakan hasil potongan AI dan itu defect. Dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa komunikasi itu bisa jadi kayak gagal ketika kita salah menerima informasi. Dan parahnya, hoax seperti ini tuh bisa gampang dipercaya, apalagi kalau tampilannya kelihatan meyakinkan. Oke teman-teman, kita bisa lihat grafik ini bahwa selama 2024 Kemdikbud berhasil identifikasi 1973 konten yang tersebar luas di ruang digital kita. Angka itu bukan hanya sekedar angka, tapi nunjukin betapa gampangnya kita kemakan hoax. Apalagi di zaman sekarang yang medsos itu udah kayak jadi bagian dari hidup kita. Bayangin aja, hampir 2000 konten hoax dalam 1 tahun. Kalau kita nggak hati-hati, bisa makin parah. Itulah kenapa analytical, critical, dan juga creative thinking itu penting banget. Supaya apa? Supaya kita bisa bedain mana yang hoax dan mana yang bukan, dan gak gampang share informasi tanpa cek dulu. Lalu gimana kita bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Nah, pertama-tama kita bisa memakai yang namanya analytical thinking. Apa itu analytical thinking? Analytical thinking itu seperti menyederhanakan masalah. Kita pecah jadi bikin kecil agar gampang dipahami. Nah, kalau pakai analisa seperti ini, solusinya yaitu jangan langsung percaya. Kita bisa cari dulu data pendukungnya. Apakah ada pernyataan resmi? Apakah ada media resmi yang memberitakan? Kalau di kasus seperti tadi, kita bisa analisis. Kayak kita mikirlah, masa iya seorang menteri keuangan ngomong hal-hal kayak gitu dan cuma muncul di TikTok, bukan muncul di berita resmi. Dari situ kita bisa sadar kalau itu ada hal-hal yang aneh. Setelah kita membahas mengenai analytical thinking, berikutnya kita butuh yang namanya critical thinking. Lalu apa bedanya dengan analytical? Kalau critical thinking ini tuh menguji kebenaran, mencari celah, dan memastikan logika itu masuk akal. Critical thinking ini kita bisa mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pernyataan ini masuk akal secara logika, dari mana sumber video ini berasal, dan ada nggak media resmi yang menguatkan klaim ini.
Kalau kita terapkan ke kasus Bu Sri Mulyani tadi, jelas banget ya pernyataan yang disebutkan di video tersebut itu gak pernah muncul di pers atau berita resmi. Artinya, secara kritis kita bisa menyimpulkan kalau video itu manipulatif. Kalau kita udah bisa berpikir secara analitis dan kritis, yang terakhir adalah creative thinking. Kenapa? Karena cara terbaik buat melawan hoax itu bukan cuma ngasih klarifikasi, tapi juga bikin konten kreatif biar orang-orang tuh bisa tertarik buat belajar. Misalnya nih, kita bisa bikin meme, edukasi yang nunjukin kayak perbedaan fakta versus hoax. Terus kita juga bisa bikin video TikTok singkat dengan sound viral, tapi isinya itu edukasi tentang ya hoax. Dengan cara kreatif ini, pesan anti hoax itu jadi lebih gampang ya diterima, apalagi sama Gen Z ini yang suka konten visual dan singkat. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa hoax di media sosial itu benar-benar dampaknya gede banget ya, bisa bikin salah paham, memecah belah, bahkan merugikan banyak pihak. Tapi dengan kita belajar 3 keterampilan tadi, analytical, critical, dan creative thinking, kita itu bisa lebih bijak lagi ya dalam menerima informasi. Ingat, jangan asal share sebelum cross check, karena komunikasi yang baik itu bukan sekedar bicara, tapi juga bertanggung jawab. Aku Amar Farmadia Rahmati, terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.